Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Putu Juniase dan Bu Dayu Rahastuti. kali ini kita akan mempelajari statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Rata-rata atau min, simbolnya X bar. Kita akan mulai di data tunggal ya. Untuk data tunggal, min-nya itu sebenarnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau kalau dirumuskan, itu bisa rumusnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah min sama dengan sigma xi dibagi n. Ini untuk yang semua datanya munculnya satu kali. Kemudian yang kedua, min itu sama dengan sigma fi kali xi dibagi sigma fi. Nah, ini untuk data yang paling sedikit frekuensinya itu adalah 1. Jadi sebagian besar frekuensinya lebih dari 1. Oke, sekarang kita akan ke contoh. Nah, Baik, ini contoh yang pertama. Ada 7 orang anak, nilainya sebagai berikut. Ya. Ada yang dapat 6, 7, 4, 3, 8, 9, dan 5. Nah, ini karena semua muncul hanya satu kali, maka sebaiknya rumus yang digunakan adalah rumus yang pertama. Yang pertama. Ya. Oke. Nah, untuk mencari min, data itu boleh diurutkan, boleh juga tidak, ya. Oke. Nah, kemudian ada contoh soal yang kedua. Ya, contohnya ini adalah nilai kuis dalam satu kelas yang jumlahnya ada 20 anak. Nilainya seperti ini. Berarti lebih cocok pakai Yang kedua. Mari kita kerjakan satu persatu. Oke, ya kalau tidak perlu kita urutkan, berarti ini tinggal kita jumlahkan sesuai dengan rumus yang tadi. Ya. Berarti ini X rata-rata sama dengan 6 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 8 tambah 9 tambah 5 dibagi dengan banyaknya data 7, yaitu 7. itu sama dengan 42 dibagi 7. Ini sama dengan 6. ya. Berikutnya kita akan mengerjakan rata-rata pada data yang Frekuensinya lebih dari 1. frekuensinya lebih dari 1. Rumus yang tadi kita diminta untuk mencari min, yaitu dengan mengalihkan ini terlebih dahulu. Ya, frekuensi dengan nilai. Dalam hal ini nilai disimbolkan dengan xi, ya. Oke, ini disimbolkan dengan xi. Tinggal dikalikan dengan f yang ini. Ya. Boleh saya tulis di sampingnya? Boleh. Oke, berarti ini saya tulis di sini fi dikali. Tambahkan kolom lagi 1. Oke. Berarti kolom ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Ya, prosesnya bisa lebih rapi. Berarti ini tinggal kita kalikan 3 kali angka 5, 15, 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, itu dijumlahkan menjadi 134. Baik, setelah semuanya dihitung, min sama dengan, tulis rumus dulu, sigma fi kali xi dibagi sigma fi. Jadi jumlah itu sama dengan sigma fi, ya. sigma F atau sigma fi sama saja. Oke. 134 dibagi 20 itu sama dengan 6,7. Ya. Sehingga rata-rata dari data kuis dalam satu kelas tersebut adalah 6,7. Bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang rata-rata gabungan atau disebut dengan min gabungan. Ya. Yaitu merupakan gabungan rata-rata dari beberapa kelompok data. Nah, jadi misalnya ini ada 3 kelompok data. Masing-masing diketahui jumlah dan min-nya. Misalnya di kelompok pertama, anggaplah ini kelas 12A1
itu dengan banyak siswa sebanyak 35 orang dengan rata-rata 79. Ya, ini rata-rata ulangan misalnya ya. Nah, sekarang kelas 12 IPA 2 dengan jumlah siswa 36. Rata-rata nilai ulangan matematikanya itu adalah 80. Oke, kemudian yang terakhir di 12 A3. Banyaknya 35, kemudian rata-ratanya adalah 81. Berikut adalah rumusnya. Rata-rata sama dengan itu F1 kali rata-rata pertama gitu ya. Ya. Kemudian F2 kali rata-rata kedua. Berarti di sini dia sampai FK. FK ya. FK tuh Dalam kalau hal ini sampai F3 berarti. kalau ini cuma sampai F3 F3 aja. ya. Berarti kalau datanya ada 10 berarti Sampai F10. sampai F10. Dan ini bawahnya ini semua frekuensinya dijumlahkan. Mari kita hitung rata-rata gabungannya. Ini sama dengan 35 kali 79 ditambah 36 dikali 80 ditambah 35 dikali 81 dibagi 35 tambah 36 tambah 35 lagi. Ya. Yang pertama itu hasilnya 2765 ditambah 2880 ditambah 2835. Oke. Dibagi 106. 106. Kita isi tempat ya. Berarti rata-ratanya ini akan sama dengan 80. Enggak, hitungannya di sini nih. 8.480. Oh, 8.480 dibagi 106. Nah, ini Sama rata-ratanya dengan adalah 80. 80. Jadi rata-rata gabungan dari ketiga kelas ini adalah 80. Berikutnya kita akan menyelesaikan rata-rata dari data berkelompok. Ya. Kalau tidak salah itu ada 2 rumusnya. Yang pertama, Ya, yang ini disebut dengan istilah dengan cara langsung. Yang sudah sering Anda dapatkan di data tunggal maupun mungkin di SMP dulu yang sudah dapat. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan min sementara atau rata-rata sementara. Ya. Apa perbedaannya? Kita lihat nanti ya dalam proses. Baik, ini akan diberikan data berat badan balita di Puskesmas Denbar 1 yang pada hari itu sedang melakukan penimbangan. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi nilai atau dalam hal ini berat dalam kilogram dikelompokkan menjadi 4 kelas ya. Yui. Di kelas pertama yang berat badannya 19 sampai 21 itu ada 9 orang, 22 sampai 24 ada 4 orang, 25 sampai 27 ada 5 orang, dan 28 sampai 30 ada 2 orang. Kemudian kita sudah mempelajari tentang nilai tengah atau XI. XI. Kemudian kalau kita hitung biasa, ini nilai tengahnya adalah 20. Yang di sini adalah 23. 26 29 dan 29. Nah, ya. Panjang interval kelasnya kan 3, berarti itu 19, 20, 21. Panjang interval kelasnya 3, jadi titik tengah kelas pertama adalah 20, titik tengah kelas berikutnya ditambah panjang interval kelas. Ya. Kemudian karena diperlukan di rumus ada sigma Fi kali Xi. Sehingga ini adalah hasil kali dari frekuensi dan titik tengah. Ya. Ini kita kalikan ya. Ya. Ini adalah 180. Ya. Yang ini adalah 92. Yang ini adalah 130. Yang itu adalah 58. Kemudian karena di sini ada sigma, berarti Fi kali Xi ini kita
jumlahkan. Ini hasilnya adalah 0, simpan 1, 10, 21, 26. Sini 2 adalah 460. Ya. Sehingga mengikuti rumus yang kita catat, rata-rata itu adalah sigma FIXI atau jumlah hasil kali FIXI-nya dibagi dengan sigma FI atau jumlah seluruh frekuensinya. Ini adalah 460 dibagi dengan 20. Itu sama dengan 23. Sehingga kalau kita simpulkan bisa kita tulis seperti ini. Jadi rata-rata berat badan balita adalah 23 kg. Nah, jadi dalam proses penghitungan ini satuan ini bisa kita abaikan untuk sementara. Tapi pada kesimpulan diisi. Dalam penarikan kesimpulan harus kita munculkan kembali atau diisi kembali. Sudah ya? Berikutnya kita akan menghitung dengan rata-rata sementara. Berikut adalah data berat badan balita yang tercatat di Puskesmas Denbar 1 di hari yang lain. Ya, ada 25 balita sekarang ya. Kemudian agar sesuai dengan permintaan dari rumus yang kita pakai, kita perlu tambahkan DI. Ya, sebelumnya dicari XI dulu ya seperti biasa. Oh ya. 6, 7, 8, 9, 10 8 dengan tambah panjang 5, kelasnya 5 tambah 5 tambah 5 terus tambah 5 tambah 5 ya. Jadi gampang ya. Oke. Kemudian DI itu adalah XI dikurangi dengan X sementara, rata-rata min sementara ya. Sementara. Nah, gimana cara kita menentukan rata-rata sementara? Pada umumnya diambil salah satu titik tengah, boleh sebenarnya salah satu titik tengah. Tapi pada umumnya diambil titik tengah dengan frekuensi terbesar. Oh, pada umumnya pakai titik tengah frekuensi terbesar. Ya. Berarti kalau kita pakai yang ini boleh juga sebenarnya kan? Tapi ya boleh, kelas pertama boleh, kelas terakhir juga boleh. Tapi angkanya nanti akan tetap menjadi besar gitu. Karena tujuannya ini adalah membuat dia menjadi angka yang lebih sederhana. Ya. Oke, karena rata-rata sementara sudah kita tentukan, ini adalah 18. Berarti kita cari satu persatu DI-nya. 18 kurang 18 ini adalah 0. 13 kurang 18 adalah min 5 dan ini adalah min 10. Berikutnya adalah 5. Sini berikutnya adalah 10. Jadi 23 kurang 18 itu 5. 28 dikurang 18 itu adalah 10 ya. Nah, tinggal kalikan dengan frekuensi. Ya. Sini menjadi min 20, berikutnya adalah min 25, 0, 15, 60. Nah, sekarang cari jumlahnya itu. Oke, berarti ini min 45 dan 75. Ya. Sehingga ini akan menjadi 30. Ya. Karena sigma semua FIDI-nya 30. Oke, ini sudah ada. Ya. Yang ini juga udah ada. Ya. XS juga udah ada. Sudah ada. Masukkan ke rumus. Berarti rata-rata sama dengan XS-nya adalah 18. Ya. Ditambah 30 dibagi 25 sama dengan 18 ditambah 1,2. Jadi di sini 19,2. Jadi rata-rata berat badan balita. Oke, sama dengan 19,2 kg. Jadi kalau kita perhatikan masih terletak di kelas 16 sampai 20. Ya, karena di sana banyakan kan datanya. Ya. Oke.
Ya udah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya.